Nama Kevin Dix kini semakin ramai diperbincangkan. Media sosial Cina sebut timnas Indonesia tim yang terlemah di grup C jelang putaran ketiga. Begini komentar kagum Matt Baker usai kembali bergabung bersama timnas. Alasan Elkan Bagot kembali tidak dipanggil ke timnas Indonesia akhirnya bocor. Debut Marcelino Ferdinand kini mulai dibahas. Reaksi kekasih Martin Paes penuh bangga melihat Martin Paes bisa membela timnas Indonesia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Media asal Cina yaitu Sohu kini menilai timnas Indonesia adalah tim yang lemah di antara penghuni grup C putaran ketiga nanti. Merasa memiliki keunggulan secara statistik atas timnas Indonesia, Sohu pun merasa timnas Cina akan menang mudah saat melawan skuad Garuda. Ya, timnas Cina akan membuka perjalanannya di putaran ketiga dengan melawan timnas Jepang. Pertandingan itu akan berlangsung di Jepang pada 5 September 2024 mendatang. Walau laga pertama melawan Jepang, Sohu pun justru langsung menyoroti pertandingan ketiga saat nanti melawan timnas Indonesia. Sohu menganggap bahwa timnas Cina harus menjadikan Indonesia sebagai lumbung poin demi lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026. Dalam hal ini, media Cina itu meremehkan kekuatan skuad Garuda. Sulit membandingkan Cina dengan tim seperti Indonesia. Jika Cina ingin melaju ke Piala Dunia, mereka harus memenangkan 2 pertandingan melawan Indonesia, tulis Sohu, media asal Cina itu. Ya, Sohu merasa bahwa timnas Cina di atas angin karena memiliki statistik pertemuan kedua tim dalam 17 pertandingan sebelumnya, di mana diketahui timnas Cina sukses memenangkan 11 pertandingan dan 3 kali imbang. Cina sudah lama tidak terkalahkan melawan Indonesia. Oleh karena itu, mereka punya keunggulan psikologis dan karena punya kemauan kuat untuk melaju ke Piala Dunia, Cina tidak akan mudah melepaskan tim lemah seperti mereka, tutup tulisan tersebut. Beberapa fans sepak bola Indonesia kini disebut merasa tersindir dan sakit hati gara-gara ucapan Kevin Dix ke Martin Paes. Ya, pecinta sepak bola tanah air memang bernafas lega karena pada akhirnya Martin Paes kini sudah resmi bisa membela timnas Indonesia. Seperti diketahui, perpindahan Federasi Martin Paes kini sudah disetujui oleh FIFA yang membuatnya kini bisa membela timnas Indonesia. Namun berkaca dari Martin Paes, beberapa fans sepak bola tanah air disebut perlu belajar banyak, di mana kejadian seperti yang dilakukan oleh Kevin Dix kepada Martin Paes disebut jangan sampai terulang kembali di masa yang akan datang. Sebagai informasi, Martin Paes belum lama ini melakukan wawancara eksklusif dalam sebuah live Instagram. Dalam wawancara tersebut, Martin Paes berbicara banyak hal seputar karirnya sebagai kiper FC Dallas. Menariknya, dalam live tersebut muncul pemain keturunan Indonesia yaitu Kevin Dix. Bahkan Kevin Dix itu pun memberikan sejumlah komentar, di antaranya yang menyuruh Martin Paes untuk membela timnas Indonesia. Bermain untuk Indonesia, Martin Paes, tulis Kevin Dix. Momen Kevin Dix memberikan komentar di live itu pun menjadi sorotan media-media bola tanah air. Salah satunya adalah akun Nusantara Bellers. Namun di kolom komentar unggahan akun tersebut ada banyak warganet tanah air yang mengaku tersindir dan sakit hati dengan komentar Kevin Dix itu. Alasannya, komentar Kevin Dix yang menyuruh Martin Paes membela timnas Indonesia itu dianggap sebagai sebuah sindiran kepada warganet Indonesia yang kerap membanjiri sosial media para pemain keturunan agar bersedia untuk membela skuad Garuda. Bukan hanya itu saja, sejumlah warganet juga meminta agar para warganet yang lain untuk menyudahi komentar di unggahan para pemain keturunan yang belum pasti bersedia membela timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia yaitu Coach Sintayong kini sudah memastikan bahwa dirinya tidak akan memanggil Elkan Bagot untuk menghadapi Arab Saudi dan Australia. Alasannya pun akhirnya kini sudah diketahui kenapa pelatih asal Korea Selatan itu tidak memanggil Elkan Bagot, di mana hal ini sudah menjadi kedua kalinya Elkan Bagot tidak dipanggil ke timnas Indonesia oleh Coach Sintayong, di mana sebelumnya Elkan Bagot tidak dipanggil Coach Sintayong saat timnas Indonesia melawan Irak dan Filipina pada 6 dan 11 Juni 2024 saat itu. Terkini Coach Sintayong rencananya akan memanggil 26 pemain ke timnas Indonesia. Dari jumlah tersebut kabarnya tidak ada nama Elkan Bagot.
Kalau berkaitan dengan Elkan Bagot, dari 26 pemain timnas Indonesia yang dipanggil memang tidak ada nama dia, kata Ketua Badan Tim Nasional yaitu Sumarji. Sumarji menambahkan bahwa sebenarnya ia tidak tahu secara pasti apa alasan Coach Sintayong tidak memanggil Elkan Bagot. Namun meski begitu, kata Sumarji, tidak dipanggilnya Elkan Bagot ke timnas Indonesia itu tentu karena alasan teknis, di mana diketahui di lini belakang timnas Indonesia saat ini sudah sangat penuh, di mana di lini belakang sudah ada Jordi Amat, Justin Hapner, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari dan juga Jay Itzas. Belum lagi ada Nathan Chuawon dan Sandy Wells yang bisa bermain di posisi tersebut. Kabarnya Coach Sintayong juga hanya boleh membawa 23 pemain untuk menghadapi Arab Saudi dan Australia. Itu artinya akan ada 3 pemain yang dicoret oleh Coach Sintayong nantinya. Dan kenapa tidak ada, itu adalah perhitungan teknis tim pelatih Sintayong sendiri, dan tentu berkaitan dengan teknis kami tidak bisa campuri, jelas Sumarji. Marcelino Ferdinand kini akhirnya resmi bergabung dengan klub asal Inggris yaitu Oxford United. Lalu pertanyaannya, lantas kapan Marcelino bisa menjalani debut dan bermain untuk klub barunya itu? Tentu ini mari kita ulas. Ya, Oxford United bukanlah klub Eropa pertama yang dibela Marcelino. Pemain 19 tahun itu sebelumnya ia juga pernah bermain untuk klub asal Belgia. 1,5 musim bermain di Belgia, Marcelino diketahui tidak banyak mendapatkan menit bermain. Namun ia malah banyak bermain untuk timnas Indonesia saja. Bahkan di Piala Asia 2023 yang lalu, ia tampil apik dan berhasil mencetak 1 gol. Marcelino pun kini datang ke Oxford dengan jam terbang dan pengalaman yang lebih baik dibandingkan saat di klub asal Belgia. Kans untuk dapat menit bermainnya pun kini bisa diprediksi terbuka lebar di klub barunya itu. Ya, Oxford United bermain di Championship pada musim 2024-2025 ini. Saat ini ia ada di posisi kedua klasemen dengan 3 poin dari 2 laga. Akhir pekan nanti, tepatnya pada 24 Agustus 2024, Oxford United akan bertemu dengan Blackburn Rovers. Laga ini akan dimainkan di Stadion Ewood Park di Inggris. Dalam hal ini, apakah Marcelino Ferdinand akan debut pada laga ini? Ya, tentu ini menarik kita nantikan. Ya, diketahui Marcelino melewati sesi pramusim yang dijalani klub tersebut. Faktor ini yang bisa menjadi pertimbangan sang manajer apakah akan memainkannya dalam waktu dekat atau tidak. Selain itu, faktor persaingan juga akan berdampak pada peluang Marcelino untuk mendapatkan debutnya. Ya, performa Oxford sejauh ini cukup apik dan akan berisiko bagi sang pelatih jika mengubah komposisi pemain intinya. Martin Paes kini telah resmi menjadi amunisi pemain timnas Indonesia setelah melalui proses yang panjang. Kabar itu terdengar pertama kali melalui postingan Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada Minggu malam kemarin, di mana Erick Thohir mengonfirmasi bahwa Martin Paes telah eligible untuk membela timnas Indonesia. Ya, sebelumnya Martin Paes sempat terhambat proses perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI. Hal ini disebabkan kiper FC Dallas itu tercatat membela timnas Belanda U21 ketika usianya sudah masuk di 22 tahun. Padahal maksimal FIFA mengatur batas 21 tahun bagi seorang pemain untuk bisa berganti federasi melalui jalur keturunan. Maka PSSI harus bersusah payah untuk memperjuangkan nasib Martin Paes tersebut. Hasilnya pun seperti yang kita harapkan, di mana Martin Paes akhirnya bisa berpindah federasi dan menjadi amunisi pemain terbaru di timnas Indonesia. Terdekat, tim asuhan Coach Sintayong akan melakoni agenda putaran ketiga, di mana timnas Indonesia akan melawan Arab Saudi dan Australia di bulan September mendatang. 2 pertandingan tersebut tentu menjadi tanda dimulainya kiprah timnas Indonesia di grup C putaran ketiga. Kedatangan Martin Paes ke timnas Indonesia tentu mendapatkan sambutan positif dari berbagai pihak. Hal ini tak terkecuali dari sang kekasih Martin Paes itu sendiri. Luna, sapaan akrabnya yang mendampingi karir sepak bola Martin Paes, tampak begitu senang ketika sang kekasih sah bisa memperkuat timnas Indonesia. Rasa bangga Luna diungkapkan melalui coretan komentar di postingan PSSI pada Minggu kemarin. Saat itu Luna memberikan emotikon cinta yang sudah cukup menggambarkan perasaannya. Ya, seperti diketahui, kedekatan antara Luna dan Martin Paes ini sudah terjalin cukup lama. Wajah model itu telah terpampang jelas di postingan Instagram Martin Paes sejak September 2021 yang lalu. Saat itu Martin Paes masih berkarir bersama FC Utrecht di Eredivisie Belanda. Itu artinya Luna ini merupakan sosok yang mendampingi karir Martin Paes mulai sejak awal. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.